Mengapa mayoritas orang yang membuat janji di akhir tahun tentang hal-hal yang akan ia kerjakan di tahun yang baru ternyata gagal untuk melaksanakannya? Bahkan hanya sesudah 17 hari ia berupaya untuk memenuhi janjinya tersebut. Bukankah hal ini akan menghambat masa depan yang lebih baik? Bagaimana cara mengatasi kegagalan ini? Dengan memahami kekuatan untuk berubah atau the power to change yang tersedia bagi diri saudara, maka saudara akan mampu mengatasi kemacetan tersebut dan meraih masa depan yang lebih gemilang. Pertolongan Tuhan tersedia bagi saudara. Memahami kekuatan untuk berubah akan memampukan kita meraih masa depan yang lebih gemilang. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan akan menguatkan iman kita dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Ikuti pertemuan doa oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Bersyukur kepadanya karena kita memiliki Allah yang peduli dan Allah yang bersedia menjawab doa-doa kita. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WhatsApp 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Kurang dari 3 bulan lagi kita akan sampai di penghujung dari tahun yang sedang kita jalani ini. Memang apa yang diutarakan dalam idiom bahasa Inggris yaitu time flies yang artinya waktu berjalan dengan sangat cepat adalah tepat. Rasanya kita baru saja merayakan Natal, yaitu Natal di tahun yang lalu. Dan sekarang hari Natal untuk tahun ini sudah berada di ambang pintu. Dengan datangnya Natal, maka berarti tahun yang baru juga akan segera menyusul. Sebab 1 pekan sudah merayakan Natal, kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu yang akan kita awali dengan ibadah awal tahun. Merupakan suatu kebiasaan umum, bahwa menjelang akhir tahun dan sebelum memasuki tahun yang baru, orang akan membuat resolusi. Apakah yang dimaksud dengan resolusi? Menurut Oxford Dictionary, resolusi atau resolution adalah a definite decision to do or not to do something. Suatu keputusan yang jelas dan spesifik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sebagai contoh, menjelang akhir tahun merupakan hal yang lazim. Orang memutuskan pada sepanjang tahun yang baru, yaitu yang akan segera dimasukinya, ia akan berolahraga setiap hari, atau membaca Alkitab dan berdoa setiap hari, atau akan mengatur keuangannya dengan lebih bijak, dan masih banyak resolusi lainnya. Berapa banyak di antara saudara yang di akhir tahun yang lalu membuat resolusi yang seperti itu? Saya duga banyak di antara saudara yang membuatnya. Pertanyaan saya, siapa di antara saudara yang sampai saat ini masih menepati janji, keputusan, atau resolusi tersebut? Saudara tidak usah mengacungkan tangan, namun cukup menjawabnya dengan sedikit menganggukkan kepala saja, supaya saudara tidak usah membongkar rahasia saudara di depan umum. Saudara yang berjanji bahwa di tahun ini saudara akan berolahraga setidaknya 2 kali seminggu. Siapa yang sampai sekarang tetap melakukannya secara konsisten? Saudara yang berjanji bahwa di tahun ini saudara akan membaca Alkitab dan berdoa setiap hari. Siapa yang sampai dengan pekan ini masih tetap mengerjakannya secara teratur? Kalau saudara sampai hari ini masih tetap menepati resolusi atau janji serta keputusan tersebut, maka saudara termasuk manusia yang langka. Mengapa demikian?
Karena menurut laporan majalah Inc. pada bulan Januari tahun 2022, dari antara orang-orang di Amerika Serikat yang membuat resolusi awal tahun, ternyata 91% tidak memenuhi janjinya. Artinya hanya 9% saja di antara mereka yang berhasil memenuhi resolusi tersebut secara konsisten. Tentang hal ini, apa yang dilaporkan oleh Strava adalah sangat menarik. Strava adalah perusahaan yang membuat aplikasi di handphone untuk menolong orang agar berolahraga secara teratur. Berdasarkan data yang mereka miliki, pada tahun 2019 Strava melaporkan bahwa dari antara orang-orang yang membuat resolusi awal tahun bahwa mereka akan berolahraga di sepanjang tahun yang baru, ternyata pada tanggal 17 Januari, artinya 17 hari sesudah mereka berupaya memenuhi janjinya, mayoritas dari antara mereka sudah berhenti memenuhi janji tersebut. Laporan ini mengakibatkan orang menyebut hari Jumat minggu kedua bulan Januari sebagai Quitters Day atau hari orang berhenti memenuhi janjinya. Sehingga kalau saudara termasuk orang yang telah mogok dari menepati resolusi awal tahun sebelum Jumat kedua bulan Januari, bergembiralah sebab saudara termasuk mayoritas orang yang hidup seperti itu. Hanya saja kalau saudara tidak mampu mengatasi kebiasaan ini, bagaimana saudara akan mengalami kemajuan dalam kehidupan saudara? Oleh karena itu, apabila saudara mendambakan kehidupan yang lebih baik, maka salah satu langkah yang perlu saudara lakukan adalah mengatasi Quitters Day tadi. Bukan hal yang mudah, namun pasti dapat dan harus kita kerjakan. Atas dasar itulah, maka di sepanjang bulan ini saya mengajak saudara untuk membangun kehidupan yang lebih baik atau becoming a better you. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara mengatasi kebiasaan mogok atau quitting dari melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ajak saudara membaca apa yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 8 sampai 10. Di dalam ayat-ayat ini kita melihat sang penulisnya yaitu Rasul Paulus dengan ilham Roh Kudus memaparkan bagaimana ia dapat mengalami perubahan kehidupan sehingga menjadi lebih baik. 1 Korintus pasal 15 ayat 8 sampai 10. Yang paling akhir dari semuanya, ia, maksudnya Yesus, menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Namun, karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini merupakan bagian dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, sebuah kota di wilayah Yunani di masa sekarang. Ketika ia menulis surat ini, Rasul Paulus sedang berada di kota Efesus, sebuah kota pelabuhan yang berada di wilayah Turki di masa kini. Sementara berada di Efesus, Paulus menerima laporan tentang keadaan dari jemaat di Korintus. Laporan yang tidak menggembirakan. Sebab disampaikan kepada Rasul Paulus tentang terjadinya perselisihan, amoralitas, dan penyalahgunaan karunia-karunia Roh Kudus di dalam jemaat di Korintus. Selain laporan itu, menurut catatan 1 Korintus pasal 7 ayat 1, Rasul Paulus juga menerima surat yang berisi permohonan berbagai nasihat dari jemaat tersebut. Menanggapi surat yang ia terima itu serta guna membenahi kondisi dalam jemaat di kota Korintus, Rasul Paulus menulis 2 surat kepada mereka, yaitu surat 1 Korintus dan 2 Korintus. Di dalam kedua surat tersebut, selain memberikan teguran yang keras dan tegas terhadap kemerosotan rohani yang terjadi di dalam jemaat, serta memberikan nasihat-nasihat yang mereka perlukan, Rasul Paulus juga memaparkan secara ringkas tentang perjalanan kehidupan yang ia lewati.
Melalui kesaksian tentang kehidupannya tersebut, Rasul Paulus menjelaskan bahwa bukanlah mustahil bagi orang untuk mengalami perubahan kehidupan sehingga menjadi lebih baik. Dengan kata lain, bagaimanapun keadaan saudara saat ini, dengan memperhatikan apa yang diutarakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat-ayat yang telah kita baca tadi, saudara dapat melihat bahwa sesungguhnya tetap tersedia pengharapan bagi saudara untuk mengalami perubahan kehidupan. Perubahan sehingga menjadi lebih baik. Becoming a better you. Perubahan dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Baik secara jasmani, jiwani, relasi sosial, kehidupan rumah tangga, kehidupan rohani, maupun pelbagai aspek kehidupan lainnya. Dengan menelaah apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 8 sampai 10 tadi, maka kita dapat menarik pelajaran. Bahwasanya perubahan kehidupan adalah yang pertama harus dimulai dari visi. Saya ulangi, perubahan kehidupan harus dimulai dari visi. Apakah visi? Aubrey Malphurs, profesor bidang leadership and pastoral ministry pada Dallas Theological Seminary, dalam bukunya yang berjudul Developing a Vision for Ministry, menulis, "Vision is a clear and exciting picture of the future." Visi adalah suatu gambaran yang jelas dan menggairahkan tentang masa depan. Dengan kata lain, visi memberikan gambaran tentang kondisi di masa depan yang berbeda dan yang jauh lebih baik dibandingkan kondisi di masa kini. Jauh lebih baik sehingga bersifat menggairahkan dan mendorong orang untuk mendambakan perubahan. Semakin bernilai masa depan yang digambarkan dalam visi tersebut, maka semakin besar pula gairah orang untuk mencapainya. Hal ini bersifat logis. Sebab bila gambaran tentang masa depan itu tidak berbeda dengan masa kini, atau kalaupun berbeda, namun perbedaan itu tidak memiliki nilai yang penting, maka tentu orang tidak akan merasa bahwa ia memerlukan perubahan tersebut. Besarnya peranan dari visi dalam perubahan ini saya alami di akhir masa pandemi 2 tahun yang lalu. Tingginya kemungkinan untuk terpapar oleh virus di masa pandemi mengakibatkan di masa itu saya jarang berolahraga. Sebagai akibat, tubuh saya mulai mekar ke kanan dan ke kiri. Suatu hari, selesai ibadah minggu pagi, Dr. Budi yang adalah salah seorang pengurus dalam gereja kita berkata kepada saya, "Rasanya Pak Bambang perlu menurunkan berat tubuh. Kalau tubuh kita tidak terlalu berat, nanti nafas kita akan terasa lebih ringan, stamina kita akan meningkat, dan kita tidak akan cepat merasa lelah." Suatu gambaran yang jelas dan sangat menarik. Saya bayangkan tubuh saya dari langsung akan menjadi langsing. Nafas yang mulai terasa berat akan menjadi ringan. Stamina yang mulai menurun akan meningkat kembali. Suatu kondisi yang sangat bernilai dan patut untuk dicapai. Saya bertanya, apa yang harus saya lakukan, Dok? Ia menjawab, "Mudah, Pak. Kembalilah berolahraga secara teratur. Kurangilah makanan yang mengandung karbohidrat dan yang digoreng." Dibandingkan dengan masa depan yang akan saya alami apabila berat tubuh saya tidak berkelebihan, saya menyimpulkan bahwa hal-hal yang harus saya lakukan itu adalah sangat pantas untuk dikerjakan. Alhasil, saya pun mulai mengerjakannya. Sekarang, 2 tahun telah berlalu. Tubuh saya memang bukan berpostur six pack seperti tubuh seorang atlet binaraga. Namun yang pasti bukan one ball seperti mobil jeep dengan ban serep yang ditaruh di depannya. Itulah pentingnya visi atau gambaran yang jelas dan yang menggairahkan tentang masa depan. Visi yang dipaparkan oleh Dr. Budi tadi, yaitu tentang kondisi kesehatan saya di masa depan, merupakan awal dari perubahan. Baik dalam hal gaya hidup dan pola makan saya yang berdampak terhadap kebugaran jasmani saya. Perubahan yang tidak saya sesali. Langkah seperti itulah yang Tuhan lakukan ketika Ia memanggil semua orang untuk hidup dalam rencananya. Yaitu dengan menanamkan visi di dalam diri mereka.
Di dalam perjanjian lama, antara lain Tuhan melakukan hal itu ketika ia memanggil Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim dan pergi ke negeri yang akan ia tunjukkan kepada nenek moyang bangsa Israel itu. Hal yang sama Tuhan lakukan ketika ia memanggil Musa untuk meninggalkan Midian dan kembali ke Mesir guna memimpin bangsa Israel keluar dari negeri perbudakan dan menuju ke tanah Kanaan. Tuhan menunjukkan visi baik kepada Abraham maupun kepada Musa. Dalam perjanjian baru Tuhan Yesus melakukan hal yang sama ketika ia memanggil para nelayan yang sedang bekerja di Danau Galilea, yaitu Andreas, Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk menjadi pengikutnya. Tuhan Yesus melakukan hal yang serupa ketika ia memanggil Paulus, seorang Farisi yang telah menganiaya para pengikut Kristus untuk menjadi seorang rasulnya. Hal tersebut dikemukakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 8 dan 9 yang telah kita baca tadi sebagai berikut. Yang paling akhir semuanya, ia yaitu Yesus menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Di ayat 8 Rasul Paulus secara sangat ringkas menceritakan bagaimana Tuhan Yesus memanggil dirinya untuk menjadi pengikutnya. Panggilan yang Yesus lakukan dengan menampakkan diri kepada Paulus ketika Paulus sedang melakukan perjalanan ke Damsyik dengan maksud untuk menangkap para pengikut Kristus di sana. Peristiwa yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 9 tersebut dikisahkan ulang oleh Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 12 sampai 18 kepada Raja Agripa. Kepada penguasa wilayah Yudea tersebut, Rasul Paulus mengutarakan bagaimana Tuhan Yesus memanggil dirinya dan memaparkan visi atau gambaran tentang masa depan yang akan dialami oleh Paulus. Kemudian di ayat-ayat selanjutnya Paulus mengemukakan tentang bagaimana tanggapan dirinya terhadap visi yang Tuhan berikan tersebut. Di ayat 19 ia berkata sebagai berikut, Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 19. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Dengan berkata seperti itu, Paulus mengemukakan bahwa visi atau penglihatan dari surga yang ia terima di dekat kota Damsyik tersebut merupakan titik tolak dari perubahan dalam kehidupannya. Perubahan dari seorang penganiaya jemaat menjadi seorang pengikut Kristus. Perubahan dari seorang yang hidup dalam kesia-siaan dan yang hatinya dipenuhi dengan kebencian menjadi seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bagi Kristus. Singkat kata, memang perubahan kehidupan haruslah dimulai dari visi. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah saudara ingin mengalami perubahan dari kondisi kehidupan yang saat ini sedang saudara alami menjadi kondisi yang lebih baik? Apabila ya, maka apakah visi saudara tentang masa depan yang lebih baik tersebut? Baik dalam hal jasmani, emosi, relasi, profesi, maupun rohani. Saudara memerlukan gambaran yang jelas tentang masa depan yang saudara harapkan tersebut. Ingat, perubahan kehidupan haruslah dimulai dari visi. Selanjutnya, yang kedua, perubahan kehidupan tidaklah terlepas dari niatan yang diwujudkan dalam tindakan. Saya ulangi, perubahan kehidupan tidak terlepas dari niatan yang diwujudkan dalam tindakan. Prinsip ini adalah penting, sebab tanpa niatan yang diwujudkan dalam tindakan, maka visi yang seindah apapun hanya akan menjadi impian yang kosong. Niatan yang kuat dan yang diwujudkan dengan penuh dedikasi itulah yang mengakibatkan sebuah batu pualam yang selama berpuluh tahun terbengkalai di halaman bengkel katedral di kota Florence, Italia, berubah menjadi sebuah karya pahat yang sangat terkenal.
Sebelumnya batu pualam tersebut pernah coba dipahat oleh 2 orang seniman secara berturut-turut dan semuanya berakhir dalam kegagalan. Melihat batu pualam yang terbengkalai tersebut, Michelangelo, seniman legendaris dari Italia yang saat itu masih berusia 26 tahun, bertekad untuk memahatnya kembali. Ia berkata, "Aku akan mengeluarkan Daud dari dalam batu ini." Setelah mendapatkan izin dari pengurus katedral Florence, ia pun bekerja dengan keras selama 3 tahun penuh. Akhirnya, pada pertengahan tahun 1504, ia berhasil menyelesaikan karya seninya itu. Patung Daud yang merupakan salah satu karya seni terbaik dari zaman Renaissance, kebanggaan kota Florence, dan yang sampai sekarang setiap hari dikunjungi oleh ribuan orang dari berbagai penjuru dunia. Apakah yang mengubah batu pualam yang terbengkalai tadi menjadi sebuah karya seni yang agung itu? Visi yang disertai dengan niatan yang diwujudkan dalam tindakan. Berarti perubahan tidaklah terlepas dari niatan dalam hati. Demikian pula halnya dengan perubahan kehidupan. Apabila saudara menginginkan kehidupan saudara berubah, maka di samping visi, saudara harus memiliki niatan dalam hati yang diwujudkan dalam tindakan. Itulah yang ada dalam diri Rasul Paulus sebagaimana yang ia kemukakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10 tadi. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Di dalam ayat ini, Paulus mengemukakan bahwa ia menyadari kalau Tuhan memanggil dirinya untuk menjadi seorang pengikut Kristus dan menjadi rasulnya, maka hal itu adalah karena anugerah Allah. Sehingga ia berkata, karena anugerah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Kemudian ia berkata lebih jauh, dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Artinya, visi yang Tuhan berikan kepada dirinya tidak berakhir hanya sekadar sebagai impian yang kosong. Untuk itu ia menindaklanjuti visi tersebut dengan niatan yang diwujudkan dalam tindakan. Oleh karena itu, ia berkata, sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Jika kita membaca Kisah Para Rasul, pasal 13 sampai pasal 28, memang kita dapat melihat betapa Rasul Paulus telah bekerja dengan sangat keras melebihi para rasul lainnya. Bahkan ia mengalami penganiayaan dan penderitaan lebih daripada mereka. Namun ternyata di kemudian hari, Rasul Paulus telah merintis lebih banyak jemaat daripada para rasul itu. Padahal di ayat 8, Rasul Paulus menyebut dirinya seperti anak yang lahir sebelum waktunya, alias lahir secara prematur. Sebagaimana yang sudah ketahui, pada umumnya orang yang lahir secara prematur ketika sudah dewasa, tubuhnya tidak akan sebesar seperti mereka yang lahir secara normal. Dengan menulis seperti itu, Rasul Paulus berkata, sebenarnya para rasul yang lain lebih layak disebut sebagai rasul daripada dirinya yang adalah seorang yang pernah menganiaya jemaat. Namun apa yang terjadi? Ternyata ia lebih produktif dibandingkan mereka semua. Hal ini menegaskan pentingnya niatan hati yang kuat dan yang diwujudkan dalam tindakan bagi perubahan kehidupan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah visi tentang kehidupan yang lebih baik dalam diri saudara tadi juga telah disertai dengan niatan yang diwujudkan dalam tindakan? Tanpa itu, maka sebesar apapun visi yang ada dalam diri saudara akan terhambat karena saudara akan terjerumus ke dalam quitters day. Jadi, apakah yang memungkinkan saudara untuk memiliki niatan yang teguh dan yang saudara wujudkan dalam tindakan tersebut? Inilah jawabannya, yaitu saudara memerlukan anugerah Allah. Dengan kata lain, yang ketiga, perubahan kehidupan sangat memerlukan anugerah Allah. Saya ulangi, perubahan kehidupan sangat memerlukan anugerah Allah.
Untuk perubahan secara jasmani seperti ukuran lingkaran pinggang, berat tubuh, peningkatan keterampilan, dan penambahan pengetahuan, bisa jadi tekad yang kuat saja sudah cukup. Tetapi untuk mengalami perubahan kehidupan secara utuh dan bukan sekadar dalam hal jasmani ataupun pengetahuan saja, kita memerlukan transformasi secara rohani. Mengapa demikian? Karena perubahan kehidupan yang seutuhnya bukan hanya sebatas tentang apa yang kita lakukan secara lahiriah, namun mencakup perubahan batiniah yang hanya dapat dilakukan oleh Allah saja. Orang dapat mengubah keadaan jasmaniahnya, namun hanya Allah yang dapat mengubah hati manusia. Itulah sebabnya di ayat 10 tadi Rasul Paulus berkata sebagai berikut. Namun karena anugerah Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Perhatikan. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Kita melihat di sini betapa Rasul Paulus menandaskan pentingnya anugerah bagi perubahan kehidupan yang ia alami. Apabila Tuhan memanggil dirinya untuk menjadi pengikut Kristus dan Rasulnya, hal itu adalah karena anugerah. Demikian pula kalau ia dapat mewujudkan visi yang ia terima dari Tuhan dengan niatan yang teguh serta tindakan dalam bentuk kerja yang keras. Ia katakan hal tersebut bukan semata-mata karena upaya dirinya. Oleh sebab itu lebih lanjut ia berkata, tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Memang anugerah Allah bukan hanya kita perlukan dalam hal keselamatan kita, tetapi juga dalam seluruh aspek kehidupan sesudah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan menjadi pengikutnya. Anugerah yang menyelamatkan saudara adalah juga anugerah yang mengubah kehidupan saudara. Hal tersebut ditegaskan oleh John Piper, seorang teolog yang ternama dalam bukunya yang berjudul The Pleasures of God. Di dalam buku itu tentang 1 Korintus pasal 15 ayat 10 tadi, John Piper menulis, Paul describes grace as the enabling power of his work. It is not simply the pardon of his sins. It is the power to press on in obedience. Kalimat yang kalau saya terjemahkan secara bebas artinya adalah Paulus menggambarkan anugerah sebagai kuasa yang memampukan dirinya dalam bekerja. Dalam hal ini yaitu bekerja lebih keras daripada para rasul lainnya. Anugerah bukan sekadar pengampunan atas dosa-dosanya. Anugerah adalah kuasa untuk terus bergerak maju dalam ketaatan. Dengan kata lain, untuk mengalami perubahan, kita memerlukan anugerah Allah dalam bentuk kuasanya yang memampukan kita untuk bertindak dan mengalami perubahan kehidupan tersebut. Anugerah Allah adalah kekuatan yang mengubahkan, the power to change. Tanpa pertolongan Tuhan dalam anugerah dan kuasanya itu, acap kali upaya kita akan kandas sebelum kita mencapai tujuan. Tetapi apabila Tuhan dengan kuasanya menolong kita, maka kita akan dimampukan untuk melakukan hal-hal yang melampaui kesanggupan kita. Hal ini sama seperti peranan dari sebuah dongkrak di dalam menolong kita untuk melakukan hal-hal yang melampaui kesanggupan kita untuk mengerjakannya. Bukankah ketika saudara harus mengganti roda mobil saudara yang kempis dengan roda cadangan, maka saudara harus mengangkat bagian mobil di mana roda yang kempis itu berada? Kalau saudara mengandalkan tenaga saudara sendiri, maka adalah sukar dan bahkan tidak mungkin bagi saudara untuk mengangkat mobil tersebut. Tenaga saudara terbatas dan berat mobil itu melampaui kemampuan saudara untuk mengangkatnya. Tetapi lain halnya, bila saudara menggunakan dongkrak, yang perlu saudara lakukan adalah menaruh dongkrak itu di bawah mobil, yaitu pada sisi yang rodanya kempis tadi. Kemudian dengan menggunakan tongkat pengungkit yang tersedia, saudara tinggal mengungkit dongkrak tersebut. Apa yang terjadi? Dongkrak itu akan mengangkat mobil tadi.
Dan dengan demikian, saudara dapat melepas roda yang kempis dari tempatnya dan menggantinya dengan roda cadangan. Saudara dapat mengangkat mobil tadi dengan mengungkit dongkrak itu sambil bersiul-siul tanpa usah mengeluarkan tenaga yang berkelebihan. Demikianlah kalau kuasa Allah bekerja dalam anugerahnya untuk mengubah kehidupan kita. Anugerah dan kuasa Tuhan itu menolong kita untuk mengalami perubahan yang tidak sanggup kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Berarti yang kita perlukan di sini adalah kerendahan hati untuk mengakui ketidakberdayaan kita. Dan dalam sikap rendah hati tersebut kita bergantung kepada anugerah Allah. Apakah di saat ini saudara merasa lemah dan tak berdaya untuk mengalami perubahan kepada kehidupan yang lebih baik? Anugerah Tuhan di dalam kuasanya tersedia dan cukup bagi saudara. Yang saudara perlu lakukan sekarang adalah merendahkan hati di hadapan Tuhan dan memohon agar anugerah dan kuasanya terus menerus bekerja di dalam kehidupan saudara. Dimulai dari memiliki visi tentang kehidupan masa depan yang lebih baik, disertai dengan niatan hati yang diwujudkan dalam tindakan, dan dengan sikap bergantung kepada anugerah Allah, saudara akan mengalami masa depan yang lebih baik. Becoming a better you. Masa depan dalam kehidupan rohani yang akan berdampak terhadap kehidupan jiwani, sosial, relasi, bahkan kehidupan jasmani saudara. Itulah kehidupan yang penuh dengan makna atau meaningful life. Sebentar, kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Melaluinya kita mengingat anugerah Allah di dalam pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Di saat yang sama, kita juga memohon agar anugerahnya itu bekerja untuk membawa perubahan dalam kehidupan kita. Kita berdoa supaya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus terus menerus membarui kehidupan kita sehingga menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Oleh pertolongan Roh Kudus, kita akan mencapai masa depan yang baru, yang lebih baik dan yang tidak akan mengecewakan itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di dalam Engkau kami mendapatkan pengharapan yang baru, yaitu mengalami perubahan kehidupan menjadi lebih baik daripada masa kini. Dan kami bersyukur Tuhan mau menolong kami untuk mencapai masa depan yang indah seperti yang Kau rencanakan itu. Kami sadar kalau kami berupaya dengan kemampuan kami sendiri, upaya dan kesanggupan kami terbatas dan kami akan kandas di pertengahan jalan. Tetapi anugerah-Mu cukup bagi kami. Kami sadar betapa kami memerlukan anugerah-Mu yang adalah kuasa yang memampukan kami untuk terus berjalan di dalam ketaatan sampai pada akhirnya. Roh Kudus, tolong kami dengan kuasa-Mu. Penuhi kami dengan diri-Mu yang memampukan kami untuk menaati firman Tuhan. Roh Kudus, kami perlu Engkau dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus, kami perlu anugerah-Mu itu. Dan kami percaya kalau Engkau yang berjanji, maka Engkau pula yang akan menepati janji-Mu. Karena Engkau setia. Engkau setia, dalam kesetiaan-Mu itu kami dapat memandang hari esok bukan dalam kekhawatiran, bukan dengan keputusasaan, tetapi dengan penuh pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Dengan percaya kepada kesetiaan, kasih dan kuasa-Mu yang tidak terbatas, saya berdoa ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih itu, menjamah dan memulihkan kehidupan kami, menjamah dan membangkitkan pengharapan kami. Karena kami percaya di dalam Tuhan Yesus ada masa depan, pertolongan, mujizat yang tetap berlaku sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, dengan iman dan bersyukur kepada-Mu, kami menyerahkan hidup dan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Masa depan yang lebih baik. Kepada-Mu dan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Ku kagumi dalam hati kasih
baik ini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Mari kita menyiapkan hati untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Mari kita mengangkat roti ini dengan rasa syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia yang telah berkorban bagi setiap kita. Pengorbanannya memberikan masa depan yang baru. Pengorbanannya menutup masa lalu kita. Kita melakukan perjamuan kudus untuk mengingat korban Kristus di atas kayu salib bagi setiap kita. Mari kita angkat roti perjamuan ini, dan mari kita siapkan hati kita untuk menyambutnya. Tuhan, kami bersyukur. Sungguh besar kasih anugerah-Mu atas hidup kami. Sungguh mulia perbuatan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau rela dikorbankan supaya kami diselamatkan. Engkau rela dihancurkan supaya kami dipulihkan. Kami bersyukur. Itu sebabnya pada saat ini kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat akan korban-Mu dan menaikkan syukur kami kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sambut makan bersama-sama. Demikian juga sesudah makan Tuhan Yesus mengambil cawan dan Ia mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Tuhan, kami bersyukur bahwa darah-Mu yang telah dicurahkan di atas kayu salib menebus dosa-dosa kami, membaharui hidup kami, membentangkan masa depan yang baru bagi setiap kami. Karena itu, kami menaikkan syukur kami kepadamu dan kami menyambut cawan perjamuan yang kudus ini dengan rasa hormat kami, syukur kami, dan kasih kami kepadamu. Mari kita meminumnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan
serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.